Halo semuanya. Wah, kita general reading, ya kan? Oke, general reading guys. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada ya terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja ya kan. Kali ini temanya tentang seharusnya ya kamu mengetahui ini sejak dulu, atau ya harusnya dari dulu kamu mengetahui semua ini. Terima kasih Tara. Wah, jadi kalau aku lihat ya, sebenarnya ada beberapa hal yang harus memang kamu yakini, ada beberapa hal yang harus memang kamu percaya gitu. Terutama yang kamu lihat atau yang kamu dengar melalui intuisi, melalui kata hati ya. Misalnya gini, aku ngerasa sih dari dulu kayak gini, kayak gono ya. Atau aku ngerasa sih dari dulu tuh memang ini ono ya, begini begitu. Tapi ya apa ya? Ya aku kurang meyakini itu, aku kurang meyakini intuisiku, aku kurang meyakini kata hatiku. Misalnya ini ada seseorang, apakah seseorang ini baik? Apakah seseorang ini toksik? Sebenarnya terjawab kan di intuisimu sejak dulu. Tapi ya itu mungkin kita butuh waktu ya, kita butuh proses untuk mengasah intuisi, kita butuh proses untuk mengasah kata hati supaya kita tahu apa sih yang baik, apa sih yang buruk di dunia ini. Begitu. Dan akhirnya kamu ketahui kebenaran. Ternyata intuisimu itu banyak benarnya. Kata hatimu itu ya banyak benarnya gitu Kak. Misalnya, kenapa ya aku dari dulu nggak kayak gini ya? Kenapa aku nggak dari dulu kayak gitu? Atau ya harusnya dari dulu aku membangun energi positif. Harusnya dari dulu aku bergaul dengan orang-orang positif. Ya ngapain juga ya aku ada di situasi toksik? Ngapain ya aku sama orang-orang yang beracun? Ya kan? Mbok ya sudahlah ya. Ya sudah, itulah hidup. Perjalanan ya, proses gitu. Oke. Dan apa ya, ya seandainya aja dari dulu kamu tahu, dari dulu ada sebenarnya yang sayang banget sama kamu, dari dulu ada yang mencintai kamu sangat dalam ya. Tapi ya begitu, orang-orang yang hadir, orang-orang yang pergi, orang yang datang, yang pergi di hidup kamu ya ada maksud dan tujuan dari semesta, dari Tuhan untuk hidupmu ya. Itu. Oke, kita lihat dulu lah. Tara. Aku udah tarik ya tentang energi yang seharusnya dari dulu kamu tahu ya. Oke. Sejak kamu lahir sudah ada leluhur yang bersemayam di badanmu dan akan selalu menjadi penjagamu ya. Ngerti gak sih Kak? Jadi dikatakan ya, sejak kamu lahir sebenarnya udah ada leluhur, udah ada kakek nenek moyang itu bersemayam atau ada di dalam badanmu, ada di dalam jiwamu ya, supaya menjaga kamu ya. Jadi dari dulu kamu udah punya kodam ya. Ya dari dulu kita udah ada penjaga. Dari kita lahir ternyata ada yang melindungi kita
Ya inilah ya, ada leluhur, kakek nenek moyang. Oke. Ada yang sudah menyayangi kamu. Ada yang sudah menyayangi kamu sejak dia masih seperti anak kecil hingga dia tumbuh menjadi dewasa. Wah, ada ya yang suka sama kamu dari dulu banget ya. Dari gemoy-gemoynya, dari childish-childishnya ya, sejak dia masih egois ya. Sejak dia masih egois sampai akhirnya dia belajar dewasa. Dia masih sayang sama kamu. Jadi pada intinya ada yang sudah sayang sama kamu sejak dia masih kayak anak kecil ya. Sejak dia masih egois sampai dia tumbuh menjadi dewasa. Ya, dia sayang sama kamu. Oke, lalu di sini dikatakan seharusnya sejak dulu kamu menghargai dirimu supaya kamu dihargai orang lain ya. Jadi kalau dipikir-pikir gitu say, iya sih, kenapa ya gue nggak ngehargain diri sendiri dari dulu. Harusnya kita mencintai diri sendiri, harusnya kita menyayangi dulu diri kita sendiri ya, supaya kita disayangi, supaya kita dicintai, dan supaya kita dihargai. Jadi gitu, seharusnya sejak dulu kamu hargai dirimu. Seharusnya dari dulu kamu bikin dirimu berharga supaya kamu dihargai orang. Gitu loh guys, oke? Oke lah. Kemudian seseorang mencintai kamu sejak dulu, tapi dia tidak sabar untuk memperjuangkan kamu, ya. Mbok ya sudahlah. Ya udahlah, ya kan? Namanya hidup adalah perjalanan, adalah proses. Jadi ada seseorang, dia mencintai kamu sejak dulu, ya seperti yang aku bilang tadi. Tapi apa ya? Aku ngerasa dia itu apa ya? Saat itu kayak belum sabaran gitu. Dia belum sabar jiwanya, belum sabar mentalnya. Atau saat itu mentalnya kayak masih kurang berjuang. Dia memang mentalnya masih kurang berani atau kurang kuat gitu ya. Kurang kuat untuk memperjuangkan kamu saat itu ya. Tapi ya itulah saat itu ya. Cuma memang dia cinta sama kamu dari dulu. Tapi memang karena nggak sabar aja gitu ya, kayak nggak kuat secara mental untuk memperjuangkan kamu. Tapi kalau udah kuat ya, kalau sudah ngerasa punya mental yang kuat, dia bisa aja kejar kamu lagi gitu. Oke. Pola sebab akibat itu ada sejak dulu ya. Pola sebab akibat itu ada sejak dulu. Jadi ini maksudnya apa yang kamu pancarkan itu yang dipantulkan ke kamu ya. Itulah pola sebab akibat. Misalnya, kenapa ya say, hidup gue kayak toxic gitu. Kenapa ya hidup aku kok ngeri banget ya, kayak sakit banget, disakitin mulu ya, selalu disakiti. Jadi ya itu pola sebab akibat juga harus kita pelajari ya. Misalnya kenapa hidup aku toksik ya, karena aku mempersilahkan energi toksik itu masuk ke hidup aku. Atau kenapa aku tersakiti ya, karena aku mengizinkan orang-orang menyakiti aku. Atau kenapa aku kecewa ya, karena aku berharap ya. Ya kan? Jadi berharap berlebihan, kecewa berlebihan gitu. Oke, orang-orang bermuka dua yang kamu curigai memang hanya mau manfaatkan kamu selama ini ya. Ya ini kamu udah ngerasa sih ya dari dulu. Sebenarnya ada orang-orang bermuka dua, ada orang-orang bertopeng, manipulatif, munafik ya, tidak jujur, tidak terbuka. Jadi orang-orang bermuka dua, bermuka tiga itu ya. Itu udah kamu curigai dari kemarin-kemarin. Ya memang itu hanya mau manfaatkan kebaikan kamu aja selama ini ya. Oke. Semesta memisahkan kamu dan seseorang agar dia melakukan perubahan.
dan dia akhirnya layak dengan kamu dalam sebuah penyatuan. Cie. Jadi gini loh guys, ya kadang gitu ya, kita ada pertemuan, ada perpisahan. Ya kalaupun Tuhan dan semesta memisahkan kamu sama seseorang, itu ada artinya kayak ya supaya seseorang ini punya kesadaran untuk melakukan perubahan. Mungkin dia harus koreksi diri, harus memperbaiki dirinya dulu. Kalau dia sudah perbaiki diri, baru dia layak untuk didekatkan ke kamu dalam sebuah penyatuan. Jadi ya, ada pertemuan, ada perpisahan, tapi nanti ada pertemuan lagi ya. Siap-siap ya. Ya kalau orangnya udah jadi versi lebih baik, itu diizinkan masuk ke hidup kamu ya, karena kamu udah jadi versi lebih baik. Sesungguhnya kamu adalah calon bintang yang menyinari kehidupan orang-orang yang gelap ya. Jadi di sini dikatakan sebenarnya ya, sesungguhnya ini ada di antara kalian ya, kamu itu adalah calon bintang. Calon bintang itu nggak harus artis ya. Calon bintang itu ya kamu itu cahaya gitu. Kamu cahaya yang menyinari kehidupan orang-orang yang gelap. Ya kamu bisa menyinari kegelapan di hidupnya dia, di hidupnya mereka. Gitu loh. Oke. Kita lanjut ya. Terima kasih. Tara. Wah, ini kan ada beberapa hal yang memang harus kamu lepaskan, harus kamu ikhlaskan dari dulu, ya. Iya sih, Say. Harusnya aku dari dulu yang ngapain juga ya meladeni orang-orang toksik. Iya ya, ngapain juga aku ada di situasi yang kayak nggak sehat gitu. Buat apa ya? Oke. Nih beberapa kalian udah nyadar sebenarnya, atau udah tahu dari dulu, atau memang kamu sudah ngerasa kita sebagai manusia ya, bagaimanapun kita ini manusia biasa. Jadi ada waktunya kita aktif, ada waktunya kita pasif, ada waktunya kita ngebahagiain orang, tapi ada juga waktunya ngebahagiain diri sendiri. Ada waktunya istirahat, ada waktunya jaga kesehatan. Ya kamu harus sayang sama dirimu, gitu. Oke. Dan sebenarnya ini kebangkitan spiritualmu ya, perjalanan spiritualmu ini tidak kebetulan. Kamu bisa spiritual kayak sekarang, bahkan bisa lebih spiritual. Ini karena memang udah digariskan di hidup kamu. Karena kamu itu adalah jiwa-jiwa yang spesial. Kamu adalah jiwa-jiwa yang luar biasa. Jadi ya, perjalanan hidupmu itu spesial banget lah. Ada perjalanan spiritualnya, ada koneksi spiritualnya. Ya supaya akhirnya kamu itu punya kesadaran bahwa kamu harus menjadi jiwa yang baru. Kamu harus menjadi jiwa yang lebih baik. Dan hidup kamu kan lebih baik gitu ya. Begitu. Dan apa ya, aku ngerasa memang terkadang gak apa-apa kan membuka diri, tapi menutup diri juga perlu. Karena kamu juga harus fokus sama hidupmu ya. Sebenarnya udah kamu rasakan itu sejak dulu. Kayak gimana pun kita harus ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk membangkitkan kualitas dirimu sendiri ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada yang mulai menganggap kamu aneh di perjalanan hidupmu ya. Jadi ya mungkin kamu harus tahu ya, dari dulu harusnya tahu. Sebenarnya ada orang yang dia tuh mulai menganggap kamu ada anehnya di perjalanan hidupmu. Ya entah kamu sadari atau enggak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Entah siapalah, entah keluargamu, entah teman, entah dia, mereka. Jadi ada yang ngerasa sih, iya ya kalau kami lihat ya hidup kamu kayak beda banget gitu. Perjalanan hidupmu itu kayak ada anehnya ya. Kenapa ya kamu begitu asing? Kenapa kamu begitu berbeda? Kenapa ya gitu. Jadi ada yang mulai menganggap kamu aneh di perjalanan hidupmu. Tapi ya udahlah, kita kan beda ya.
Kita ini spesial gitu. Kita ini unik. Jadi ya, Tuhan dan semesta membuat perjalanan hidup kita itu unik. Perjalanan hidup kita ini ya unik banget gitu dan spesial gitu ya. Ada yang mengirim energi negatif ke kamu sejak dulu dan itu menjadi penghalangmu ya. Ingat ya, ini beberapa saja ya, beberapa dari kita. Ada yang mengirim energi negatif ke kamu sejak dulu dan itu bisa menjadi penghalang untuk kamu. Contohnya, kenapa ya? Kayak ada penghalang aja ketika mau begini begono, ketika mau ini itu, kok ada yang kayak penghalang gitu, kayak ada yang menghalangi. Ya ini ada memang yang kirim energi negatif dari dulu, tapi ya nggak usah terlalu khawatir sih ya, nggak usah terlalu panik. Tingkatkan aja ibadahmu ya, tingkatkan doa-doamu. Kalau kita ada energi negatif gitu ya itu jadikan aja apa ya, kayak pendorong kita supaya kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kita lebih kayak mencari ridho Tuhan ya. Kayak gimana pun kan kuasa tertinggi itu Tuhan. Kuasa terbesar itu dari yang maha kuasa. Jadi ngapain kamu takut gitu. Ya sering-sering kamu berdoa supaya Tuhan melepaskan kamu dari energi-energi negatif ya. Sebenarnya ada seseorang yang identitasnya dan statusnya disembunyikan dari dulu ya. Jadi kalau kamu ikuti intuisimu, ya pernah gak sih ngerasa aneh? Kayak ada sih orang yang menyembunyikan gitu, say. Entah apa yang dia rahasiakan, entah apa yang dia sembunyikan gitu. Jadi sebenarnya ada seseorang yang identitasnya itu gak jelas, statusnya mungkin dia sembunyikan dari dulu gitu. Ya memang orangnya aneh gitu. Oke? Harusnya dari dulu kamu keluar dari situasi yang sudah toksik untuk kamu ya. Jadi dibilang seharusnya dari dulu kamu harus keluar dari situasi yang sudah gak sehat untuk kamu. Jadi yang udah toksik, udah negatif banget, udah gak sehat, tinggalkan itu, lepaskan itu ya. Supaya hidup kamu lebih baik sih. Terus, nah, mengapa hidupmu berbeda dari orang-orang pada umumnya? Karena jiwamu spesial dan luar biasa, sehingga ditempa dengan luar biasa ya. Jadi dikatakan gitu. Iya ya. Kenapa hidup kita beda ya, say, dari orang-orang biasanya? Orang-orang kayaknya apa ya, nggak terlalu gimana gitu. Tapi kok kita luar biasa ya ujiannya, luar biasa perjalanan kita gitu. Ya karena jiwa kita spesial dan luar biasa. Bayangin ya, orang yang luar biasa kayak kamu, itu kualitasnya luar biasa. Jadi harus ditempa dengan ujian supaya kamu lebih berkualitas lagi, supaya lebih luar biasa lagi gitu. Ya kalau orang yang instan, ya itu karena kualitas dia segitu instannya gitu. Tapi kalau kita ya mungkin kita luar biasa ya. Jadi berprasangka baik aja pada yang maha kuasa. Oke. Kamu kenal seseorang atau bertemu seseorang itu bukan kebetulan. Ada yang akhirnya menjadi cinta sejatimu dan sahabat sejatimu. Cie. Jadi kalau kamu kenal sama orang, bertemu orang, berteman sama orang, itu gak kebetulan ya. Nanti ada kok seleksi alam ya. Seleksi alam. Iya, jadi kalau ada seleksi alam nanti akhirnya ada kok kelihatan ini yang jadi cinta sejatimu, ini sahabat sejatimu ya. Kelihatan aja nanti gitu. Oke, ada reinkarnasi ya. Mungkin dari dulu harusnya kamu tahu. Ini beberapa dari kita ada yang reinkarnasi ya. Kamu itu udah pernah hidup di masa lalu. Kamu sebenarnya mungkin pernah hidup di masa lalu, kemudian kamu hidup di masa sekarang dan akan hidup di masa yang akan datang. Maksudnya ya gini, mungkin kamu dulu pernah hidup di masa sebelumnya. Kamu pernah ada di badan leluhur kamu, ya. Kemudian kamu lahir lagi di masa sekarang, itulah di badanmu sekarang. Kemudian ya tidak menutup kemungkinan, ya. Kalau kamu ada misi jiwa yang luar biasa, ya kamu akan dilahirkan lagi di kehidupan yang akan datang. Kamu akan hidup lagi ya, karena banyak tugas, tujuan
ataupun visi misi jiwa kamu di alam semesta ini. Begitu ya. Oke, langsung lah. Oke, ada huruf R, I, S, Z, T, N, C, W, A, G, V, D, M, H, L, X. Nah, ini ada yang udah kenal banget ya. Ada F, ada J. Oke. Sagittarius, Pisces, Aries, Libra, Capricorn, Gemini, Virgo, Aquarius. Oke, ada Februari, November, Juli, Oktober, April, Juni, Agustus, Mei. Di sini ada Bekasi, Makassar, Taiwan, Surabaya, Medan, Cianjur, Sukabumi, Solo, Singapura, Pekanbaru, Ternate, Kupang, Batam, Klaten, Wonosobo, Cilacap, Palembang, Aceh, Blitar, Arab Saudi, Dubai, Tapanuli, Amerika, India, Kalimantan, Australia, Bali, Jombang, Situbondo, China, dan Hong Kong. Sampai sini dulu, ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.